Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Semoga kenikmatan itu tidak hanya di dunia saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah kenikmatan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, sering kita mendengar istilah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah suatu hadis yang isinya, esensi isinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran? Ada banyak perbedaan, yakni diantaranya adalah yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat yang terjaga sepanjang masa dari segala perubahan. Lafaz serta isinya sampai dengan hurufnya tersampaikan secara mutawatir, pasti benarnya. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan maknanya saja, akan tetapi harus dengan lafadznya sebagaimana adanya. Berbeda dengan hadis qudsi yang bisa disampaikan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan secara makna saja. Dan hadis qudsi statusnya itu sama dengan hadis yang lain, yakni ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Jadi tidak semua hadis qudsi itu sahih. Akan tetapi status hadis qudsi sesuai dengan sanadnya, bisa lemah, bisa sahih, bisa hasan, dan seterusnya. Maka tidak terus kita beranggapan bahwa
hadis qudsi itu mesti benarnya, bukan. Ya. Lalu kalau kita terkhususkan pada mazhab Syafi'i, itu mushaf Al-Quran tidak boleh dipegang dalam keadaan berhadas kecil, serta tidak boleh dibaca saat berhadas besar. Orang yang berhadas kecil menurut Imam Syafi'i tidak boleh memegang Al-Quran, mushaf Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi, misalnya ada kumpulan atau buku kumpulan hadis qudsi, itu tidak ada masalah dipegang oleh orang yang dalam keadaan berhadas. Jadi sangat berbeda dengan Al-Quran. Hadis qudsi tidak dibaca saat sholat, artinya tidak dijadikan bacaan sholat, berbeda dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran jelas Fatihah, surah dibaca dalam sholat, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Lalu Al-Quran membacanya adalah ibadah, sedangkan hadis qudsi membacanya mubah saja, sesuai dengan niatnya, mau untuk apa. Al-Quran setiap hurufnya dinilai 1 hasanah sampai 10 hasanah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sementara hadis qudsi tidak berlaku itu. Tidak berlaku 1 huruf 1 hasanah sampai 10 hasanah. Kemudian Al-Quran namanya, sebutannya itu berasal dari Allah langsung. Sedangkan hadis qudsi itu tidak disebutkan dari Allah, namanya adalah para ulama. Seperti misalnya urutan hadis qudsi atau urutan hadis yang lain, itu tidak berdasarkan urutan yang dikoreksi oleh malaikat Jibril, lalu tentunya sesuai dengan wahyu Allah. Urutan itu berdasarkan kehendak ulama yang mengurutkan. Maka satu buku kumpulan hadis dengan yang lain bisa berbeda urutannya. Tapi kalau Al-Quran itu namanya, kemudian urutannya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urutan ayatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis qudsi tidak. Hadis qudsi diturunkan berdasarkan ilham. Tapi kalau Al-Quran diturunkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Jadi itu adalah perbedaannya. Lalu salah satu hadis qudsi yang akan kita bahas pada pagi ini adalah keutamaan zikir. Maka menjadi tema dari kajian di pagi ini adalah keutamaan zikir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatun yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha azza wa jal tanadau halummu ila hajatikum fayakhufunahum bi ajniyatihim ila sama'id dunya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang tugasnya berkeliling di jalan-jalan untuk mencari, memeriksa ahlu dzikri, yakni orang-orang yang sedang berzikir. Apakah itu membaca tasbih, tahlil, tahmid, ataukah membaca Al-Quran, ataukah ngaji, itu semuanya adalah zikir. Apabila mereka mendapati suatu kaum sedang zikrullah azza wa jal, tanadau, para malaikat menyeru mereka, halummu ila hajatikum, teruskan menuju kebutuhan kamu sekalian, lanjutkan menuju kebutuhan kamu sekalian. Lalu malaikat menaungi mereka, melingkupi mereka dengan sayap-sayap mereka menuju langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat itu. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala yang berfirman itu disebut hadis qudsi. Maka dari An Abi Hurairah ini belum ini adalah sabda Rasulullah SAW. Tapi mulai yas'aluhum rabbuhum, ini keterangan dari Rasulullah, wa huwa a'lamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Artinya Allah meminta berita dari para malaikat, bertanya kepada para malaikat, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Tapi Allah memberikan tugas kepada malaikat, ya tentunya ditanya para malaikat. Nah, baru ma yaquluna ibadi, yaqulu ibadi. Ini firman Allah. Apa yang dikatakan hambaku, apa yang sedang dibaca hambaku. Qala, Rasulullah melanjutkan sabdanya, yaquluna, para malaikat menjawab, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka sedang bertasbih, mensucikan engkau, mengagungkan engkau, memuji engkau, menyanjung engkau. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada malaikat lagi, hal ra'auni, apakah mereka itu melihatku? Fayaquluna, maka para malaikat menjawab, la, tidak. Wallahi ma ra'auka, demi Allah mereka tidak melihat engkau. Fayaqul, lalu Allah berfirman, kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya hamba-hambaku ini melihatku? Qal, Rasulullah melanjutkan sabdanya, yaquluna, malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aksara laka tasbihan. Seandainya mereka itu melihat engkau, wahai Allah, niscaya mereka akan lebih beribadah kepada engkau, lebih untuk memuji engkau, dan lebih untuk bertasbih kepada engkau. Maka ketika kita beribadah disuruh a'budullah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah, kamu seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Jadi perlu kita mengetahui
asma-asma Allah. Supaya kita seakan-akan melihat Allah. Maka perlu menghafal, minimal memahami al-asma'ul husna. Sehingga seakan-akan kita melihat Allah. Ketika kita melihat Allah, maka akan semakin beribadah kepadanya, semakin memujinya, semakin bertasbih. Fayaqul. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada para malaikat, "Famadza yas'aluna?" Apa yang mereka minta? Maka Rasulullah terus melanjutkan sabdanya, yaquluna, para malaikat menjawab, yas'alunakal jannah. Mereka meminta kepada engkau surga atau meminta surga kepada engkau, memohon surga kepada engkau. Qala, Rasulullah melanjutkan sabdanya, yaqulu, yakni lalu Allah berfirman, wahal ra'auha, apakah mereka melihat surga? Kok minta surga? Kita tidak melihat surga, tapi kita selalu meminta surga. Rasulullah melanjutkan sabdanya, bahwa malaikat menjawab, la, tidak, mereka tidak melihat surga. Wallahi ya Rabb, ma ra'auha. Demi Allah, wahai Tuhanku, mereka tidak melihatnya, tidak melihat surga. Qala, lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, yaqul, Allah berfirman, fa kaifa law ra'auha? Bagaimana seandainya mereka itu melihat surga? Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya bahwa para malaikat menjawab, lau annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha khirsan wa ashadda laha talaban wa a'dhama fiha raghbatan. Seandainya mereka melihat surga, niscaya mereka akan sangat-sangat rindu, sangat ingin mendapatkannya, sangat ingin untuk mencarinya, dan sangat mencintainya. Kalau melihat, kita tidak melihat saja sudah sangat cinta kepada surga. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, famimma yata'awwadun. Allah berfirman, bertanya kepada para malaikat, lalu dari apa mereka, hamba-hambaku ini, memohon perlindungan? Yaquluna yata'awwaduna minan nar. Malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan dari neraka. Mereka meminta perlindungan dari engkau dari siksa api neraka. Rasulullah melanjutkan sabdanya, para malaikat menjawab, lalu Allah berfirman, fahal ra'auha, apakah mereka melihat neraka, kok minta dilindungi dari neraka itu? Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, para malaikat menjawab, la, wallahi ma ra'auha, tidak, demi Allah mereka tidak melihatnya. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya hamba-hambaku itu melihat neraka? Rasulullah melanjutkan sabdanya, para malaikat menjawab, law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Seandainya mereka itu melihat neraka, niscaya mereka akan lari tunggang langgang. Mereka akan lari terbirit-birit dari neraka, dan mereka akan sangat takut kepada neraka. Rasulullah melanjutkan sabdanya, fayaqul fa ushidukum anni qad ghafartu lahum.
Aku persaksikan kepadamu wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni hamba-hambaku itu. yakni hamba-hambaku yang sedang berzikir. Maka perbanyaklah zikir. Rasulullah melanjutkan sabdanya, yaqulu malakun minal malaikah. Lalu ada seorang malaikat atau ada seorang dari malaikat-malaikat tersebut yang mengatakan, faminhum fulanun laisa minhum. Innama jaa lihajatin. Wahai Allah, sesungguhnya di antara mereka ada fulan, ada seseorang yang tidak termasuk golongan orang yang berzikir tadi. Innama jaa lihajatin. Sesungguhnya mereka datang ke majelis zikir itu karena ada suatu keperluan, yakni keperluan dunia. Apakah itu untuk ketemu dengan teman, apakah itu untuk nawak ke dagangan, apakah itu untuk mencari makanan dan lain sebagainya. Ada yang tujuannya bukan untuk berzikir. Maka lalu bagaimana jawaban Allah? Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Jadi mereka itu teman-teman duduk. Ini mereka itu orang yang duduk bersama-sama. Yani bersama orang-orang yang zikir tadi. Mereka semua adalah teman duduk. Dan tidak ada sengsara orang yang duduk bermajlis bersama dengan mereka, yakni dengan orang-orang yang sedang ada di majlis. Dari hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya ini, dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, pentingnya zikir. Apakah itu zikir dengan lisan, mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, atau membaca Al-Quran? Apakah zikir dengan fikiran, ataukah zikir dengan perbuatan? Artinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengumpamakan orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir itu bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Sahih Al-Bukhari. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan orang yang tidak mengingat Tuhannya bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup itu masih bisa bertobat, masih bisa menambah amal solehnya, masih bermanfaat bagi orang lain, sedangkan orang yang mati itu sudah berhenti. Artinya sudah tidak bisa menambah amalnya, sudah tidak bermanfaat kepada orang lain, yakni sudah tidak bisa menjalankan apa-apa, sehingga dia mandi harus dimandikan, dia memakai pakaian, yakni memakai kain kafan harus dikafani, dipakaikan orang lain, sholat harus disolatkan, ke kuburan untuk keperistirahatan yang terakhir juga mereka dibawa, dipikul oleh orang lain. Jadi masalahnya permisalan Rasulullah itu sangat tinggi antara orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Dalam hadis sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah
dalam setiap keadaannya. Ya. Jadi terus-menerus berzikir dalam keadaan berhadas maupun tidak berhadas dari sisi hadasnya. Ya. Maka ini dijadikan sebagai landasan bahwa tidak dibenarkan pendapat yang mengatakan orang yang berhadas tidak boleh berdoa, membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran. Karena Rasulullah itu berzikir di dalam setiap keadaannya. Nah, di antara zikir adalah membaca Al-Quran. Lalu kemudian secara keadaan, secara ucapan, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan zikir kepada Allah. Siang, malam, pagi, sore, ketika bepergian, ketika di rumah, ketika berdiri, dan semua kegiatan tidak lepas dari zikir. Ya. Karena itu setiap beliau melakukan satu amal tertentu, pasti beliau dahului dengan zikir, yakni dengan doa. Ya. Diakhiri pula dengan doa. Maka zikir, doa itu termasuk zikir. Kalau kita misalkan mulai dari mau tidur, sudah ada zikir mau tidur. Kemudian terjaga di malam hari, ada zikir ketika kita terjaga. Ketika kita bangun dari tidur. Ketika kita mimpi buruk, maka ada juga zikirnya ketika terjaga. Ketika kita mimpi baik, juga ada zikirnya ketika terjaga. Ya. Ketika selesai bangun di pagi hari, bangunnya sudah supaya kita berzikir, berdoa, lalu kita masuk ke kamar mandi. Masuknya ada zikirnya. Keluar dari kamar mandi, juga ada zikirnya. Berangkat ke masjid, keluar dari rumah ada zikirnya, masuk ke masjid ada zikirnya, ada doanya, keluar dari masjid ada doanya, masuk rumah lagi ada doanya. Kemudian juga minum kopi atau teh dengan singkong goreng atau bulang-baling, itu juga ada zikirnya. Ya. Setelah itu kita masuk kamar mandi lagi, untuk mandi atau untuk buang air, ada zikirnya. Keluar ada zikirnya lagi. Berangkat kerja, ada zikirnya. Ya. Mulai dari hidupkan kendaraan ada zikirnya, berangkat ada zikirnya, sampai tempat kerja ada zikirnya, mulai kerja ada zikirnya, akhir kerja ada zikirnya. Enggak ada satupun yang tidak ada zikirnya. Sehingga hidup kita benar-benar terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengikuti contoh Rasulullah, maka berarti pada saat itu kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sedang berzikir. Lalu Allah berfirman, qad ghafartu lakum, ushidukum qad ghafartu lahum. Aku mengampuni. Karena terus kita berzikir, maka jangan sampai kita tinggalkan zikir. Ya. Jangan sampai kita tinggalkan zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
pergantian siang dan malam, betul-betul merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Siapa orang yang punya pikiran ini? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang terus berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk berbaring, dan terus memikirkan di dalam ciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya tidak ada yang Engkau ciptakan ini yang sia-sia. Maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka jagalah kami dari siksa api neraka. Ini keutamaan berzikir. Yang kedua, mengetahui nikmatnya surga dan sengsaranya neraka bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah. Jadi, tadi bagaimana kalau mereka melihat surga, maka mereka akan semakin beribadah kepada Allah. Bagaimana kalau mereka melihat neraka, mereka semakin akan takut kepada neraka, akhirnya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita harus mengetahui surga dan neraka itu. Dari mana kita tahu? Dari ayat-ayat Al-Quran. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita mengetahui Asmaul Husna, asma-asma Allah, itu melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana nikmatnya surga, bagaimana sengsaranya di neraka. Saya ambilkan sebagian daripadanya. Ada ayat yang antara surga dan neraka itu berbeda ayat. Ada pula yang satu ayat itu sudah mencakup berita tentang surga dan neraka. Ayat ini misalnya surah Muhammad ayat 15, itu mencakup surga dan neraka. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa suku ma'an hamiman faqatta am'ahum. Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Airnya nikmat terus. Tidak seperti airnya wong klego, ya. Berubah terus, ya. Berubah bukan berubah menjadi nikmat, tapi berubah menjadi semakin tidak nikmat. Sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, selalu murni, tidak pernah expired, tidak pernah kadaluarsa. Sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, asalim musaffa, dijernihkan. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhannya. Samakah mereka dengan orang yang kekal di dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Ini satu ayat mencakup dua hal. Juga banyak sekali ayat Al-Quran ini tentang surga. Kemudian
salah satu di antara tentang neraka misalnya, di dalam neraka ini setidaknya orang di neraka ini diseksa dalam 3 bentuk dari sisi makanan. yakni melalui makanan ketika penghuni neraka kelaparan, Allah memberikan cairan yang mendidih. Namun makanan tersebut tidak pernah membuat mereka merasa kenyang. La yusminu wala yughni min ju'. Ya. Makanan ini diantaranya adalah ad-dhari' ya. Dan juga az-zakum yang berisi nanah seperti pada luka bakar dan rasanya amat sangat pahit. Inna syajarataz zakum ta'amul asim kal muhli yahli fil butun, di antaranya. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang amat sangat berdosa, bagaikan air yang mendidih yang akan membakar seluruh isi perut. Yang kedua, selain makanan, penghuni neraka juga mendapatkan minuman. Awalnya minuman tersebut terasa hangat di tenggorokan, namun ketika telah berada di perut, minuman ini terasa panas dan mendidih. Ya, jadi misalnya dikatakan yusabbu min fauqi ru'usihimul hamim. Ya, disiramkan dari atas kepalanya air yang amat sangat panas mendidih. Yuzharu bihi ma fi butunihim wal julud. Ya. Yang akan menghancurkan seluruh apa yang ada dalam perutnya dan juga kulit-kulitnya. Ini minumannya. Dan juga pakaian penghuni neraka ini juga merupakan seksaan yang harus diterima mereka. Pakaian mereka berbahan bara api yang berasal dari neraka. Dan tentu pakaian bara api ini akan terasa panas, bahkan membakar kulit dan badan mereka. Allah berfirman di antaranya, wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar liyajziyallah kullu nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Belenggunya dari besi yang telah dipanaskan di dalam neraka. Pakaian mereka adalah dari pelangkin atau ter, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat siksanya. Dan yang ketiga adalah bermajlis dengan orang saleh itu adalah ada manfaatnya. Jadi, maka dari itu tadi ketika malaikat mengatakan fihim fulanun laisa fihim wa innama ya'ti li hajatin. Di dalam majelis itu ada fulan, ada si A, ada orang, ada seseorang yang tidak termasuk ahli zikir. Akan tetapi mereka datang ke tempat zikir itu karena kebutuhan dunia. Maka Allah menjawab bahwa orang yang bermajlis dengan orang yang baik itu tidak akan membahayakannya. Artinya ada manfaatnya. Ada dapat pahala. Ya. Meskipun tidak sama dengan orang yang memang datang ke majelis zikir untuk berzikir, datang ke majelis pengajian untuk mengaji. Ya. Lalu dengan kesimpulan itu tentunya supaya kita ikhlas dalam melakukan sesuatu
termasuk pula di dalam berzikir. Dan zikir tidak harus di dalam majelis, sendiri-sendiri juga kita mengucapkan zikir. Seperti doa-doa yang sudah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dibaca sendiri-sendiri. Dan terlebih lagi yang dimaksud majelis adalah saat sholat subuh dan sholat asar. Majelis zikir yang utama. Kenapa? Karena pada waktu zuhur dan asar itu terjadi pergantian malaikat. Malaikat yang bertugas di malam hari menyerahkan kepada malaikat yang bertugas siang hari di waktu subuh. Lalu mereka ya'ruju ila sama. Mereka naik ke langit untuk melaporkan bagaimana hamba-hamba Allah saat itu. Yakni sehingga kita dilaporkan oleh Allah dalam keadaan berzikir. Begitu pula pada waktu asar terjadi pergantian tugas antara malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat siang juga ya'ruju ilas sama, naik ke langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita meninggalkan jamaah subuh dan asar khususnya, dan juga isya dan subuh. Karena isya dan subuh juga pahalanya amat sangat besar. Ya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan, monggo. Kalau tidak ada, kita cukupi dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ijma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya man lakal mulku kulluhu antadzi tamnahul mulka wal mala wat tamkin fil ardi man tasya min khalqika wa taslubul mulka mimman tasya wa tahbil izzah fid dunya wal akhirah man tasya wa taj'aludz dhillah ala man tasya biyadikal khair innaka wahdaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang memiliki dan menguasai segalanya, Engkaulah yang memberikan kekuasaan, harta, dan kedudukan di bumi kepada siapa saja yang Engkau kehendaki dari makhlukmu. Dan Engkau pula yang akan mengambil kekuasaan dan segalanya dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau memberikan kemuliaan di dunia dan akhirat kepada siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau menjadikan kehinaan atas siapa saja yang Engkau kehendaki. Semuanya ada di tangan Engkau, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma inna na'udzubika minas salbi ba'dal ata wa minal faqri ba'dal ghina wa minad dhalalati ba'dal hidayah. Nas'aluka al-'aisha as-sa'adah wa mautis syuhada wa fi'lal khairat wa tarkil munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadaka fitnatan faqbidna ilaika ghairu maftunin. Allahumma ij'al khaira a'malina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yauma alqaka fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau agar tidak diambil lagi apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan janganlah kami dijadikan fakir setelah Engkau menjadikan kami kaya. Dan janganlah kami diletakkan dalam kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau kehidupan yang bahagia, kematian dalam keadaan syuhada, dan mohon kepada Engkau agar bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar bisa mencintai orang-orang yang miskin. Ya Allah, apabila Engkau menghendaki fitnah kepada hamba-Mu, janganlah kami dicabut nyawa kami dalam keadaan fitnah. Ya Allah, jadikanlah akhir dari umur kami adalah kebaikan, dan akhir dari perbuatan kami
adalah juga kebaikan, dan jadikanlah akhir dari kehidupan kami, hari-hari yang kami hidup ini, pada hari kami bertemu dengan Engkau dalam keadaan kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.